Persona 3 Portable, sebuah portingan berdasarkan Persona 3 yang disesuaikan untuk perangkat PSP. Hari ini kita akan bahas game ini mulai dari proses developing, isi konten, fakta yang mengiringinya, sampai reviewku sendiri tentang versi Persona 3 ini. P3P bisa dibilang seri JRPG pertama yang aku mainkan. Berawal dari saran seorang teman soal konsep dan plot seri-seri Persona, aku mulai tertarik dengan seri ini. Maka, aku mulai dengan versi portable dari Persona 3. Kenapa memilih P3P? Waktu itu aku mikir versi ini akan punya konten yang lebih disederhanakan, sehingga akan memakan waktu yang lebih sedikit ketimbang versi aslinya. Dan ya, mekanik gameplay benar-benar disederhanakan di versi portable. Ditambah game PSP bisa dibilang paling mudah aku akses waktu itu, termasuk adanya modding bahasa Indonesia jadi nilai plus buat mainin P3P. Gameplay yang disederhanakan, durasi gameplay yang sedikit lebih singkat, dan kompatibilitas universal ke segala perangkat yang bikin aku ngerasa inilah game JRPG yang sesuai buat pemula kayak aku. Tapi sebelum kita masuk ke pendapatku soal game ini, kita bahas dulu latar belakang pengembangannya. Game Persona 3 Portable adalah hasil dari upaya restrukturisasi besar-besaran yang dilakukan oleh Atlus, khususnya tim PS Studio, untuk membawa pengalaman JRPG kolosal dari PlayStation 2 ke dalam keterbatasan perangkat keras PlayStation Portable pada tahun 2009. Saat memasuki fase praproduksi, tim yang dipimpin oleh Katsura Hashino menghadapi dilema teknis yang serius. Media penyimpanan OMD pada PSP hanya memiliki kapasitas sekitar 1,8 GB, sangat jauh jika dibandingkan dengan DVD PS2 yang mampu menampung hingga 4,7 GB. Masalahnya, selain pada kapasitas, keterbatasan RAM PSP dalam melakukan rendering lingkungan 3D secara real time sambil menjalankan sistem sosial yang kompleks juga menjadi PR mereka. Keputusan besar akhirnya diambil, yaitu dengan menciutkan aset. P3P harus menanggalkan eksplorasi 3D di dunia nyata dan menggantinya dengan sistem navigasi point and click ala visual novel. Dengan menghapus model karakter 3D di luar dungeon, tim produksi bisa mengalokasikan ruang memori yang tersisa untuk sesuatu yang jauh lebih masif. Bisa ditebak? Ya, mereka menambahkan protagonis perempuan. Penambahan karakter Femsi ini agak lucu kalau kita cuma bilang sebatas mengganti model karakter. Teknisnya, Atlus harus memproduksi ulang ribuan baris dialog, mengganti komposisi musik yang dikerjakan oleh Shoji Meguro untuk mencerminkan nuansa yang lebih funky dan feminim, bahkan merombak total sistem sosialing. Dari sisi gameplay sendiri, tim melakukan impor mekanik dari Persona 4 yang saat itu baru saja sukses besar. Fitur direkomend yang memungkinkan kita mengontrol seluruh anggota party adalah peningkatan teknis yang sangat dinantikan. Mengingat pada versi original dan fast, AI, rekan setim sering membuat keputusan konyol. Melompat ke fase pasca produksi modern. Pada tahun 2023, P3P kembali dibangkitkan untuk platform generasi baru yang mencakup PC, PS4, Xbox, dan Switch. Tim pengembang menggunakan teknologi AI upscaling untuk menajamkan tekstur dua dimensi yang aslinya hanya beresolusi 272 pixel yang merupakan standar PSP menjadi definisi tinggi yang layak di layar 4K. Tapi proses ini meninggalkan jejak teknis yang menarik diperdebatkan. Karena P3P berbasis pada sistem static background, transisi ke resolusi tinggi membuat beberapa detail latar belakang bisa dibilang terlihat sedikit licin akibat pemrosesan AI. Selanjutnya, mari kita bahas apa saja yang harus dikorbankan dan apa yang menjadi kompensasi luar biasa bagi para pemain P3P. Pengurangan paling signifikan jelas adalah hilangnya eksplorasi lingkungan 3D di luar Tartarus. Pemain tidak lagi menggerakkan karakter di koridor sekolah atau jalanan kota Gekokan. Sebagai gantinya, kita menggunakan kursor melayang dalam antarmuka statis. Semua adegan sinematik anime dari versi PS2 juga dihapus total dan diganti dengan interaksi bergaya visual novel yang menggunakan sprite karakter yang berkedip. Kehilangan terbesar adalah absennya epilog The Answer, sebuah konten tambahan dari versi PES yang menceritakan nasib Aegis dan anggota SIS, pasca ending karena keterbatasan ruang penyimpanan OMD. Meski banyak yang hilang, P3P membawa perbaikan quality of life yang lumayan masif. Misal dengan ditambahkannya direkomend sebuah fitur penyelamat gameplay untuk menghindari ketergantungan kontrol auto AI yang lumayan menyebalkan. Di versi original, tidak ada opsi gold. P3P memperkenalkan defense command yang memberikan keleluasaan strategi saat menghadapi boss yang memiliki serangan charge. Skill card juga ditambahkan yang merupakan fitur pinjaman dari Persona 4. Dengan itu memudahkan pemain memberikan skill spesifik pada persona tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sistem fusion inheritance yang acak.
P3P juga merubah atmosfer dan narasi dengan menciptakan dua pengalaman yang benar-benar berbeda melalui pemilihan karakter utama. Male MC Makoto Yuki mewakili tema asli Persona 3, yaitu Memento Mori atau ingatan tentang kematian. Karakteristiknya cenderung apatis, tenang, dan sedikit melankolis. Pilihan dialog biasanya terasa singkat, acuh tak acuh, atau sangat netral. UI untuk rute ini berwarna biru yang mencerminkan kedalaman dan kesedihan. Sementara female MC Kotone Shiomi hadir sebagai kontras yang luar biasa. Jika kita gali dari sisi psikologis, Kotone digambarkan sebagai seseorang yang menyembunyikan kesedihannya di balik topeng keceriaan. Kotone lebih energik, ramah, dan pilihan dialognya kadang menunjukkan kepribadian yang lebih tegas dan lucu. UI untuk rute ini berwarna pink, seolah memberikan energi feminim dan kesan yang lebih hangat, tapi tetap menyimpan rahasia gelap di baliknya. Dari segi social link, keduanya punya perbedaan yang lumayan kontras. Pada rute male MC, kamu tidak bisa menjalin social link dengan anggota party laki-laki. Interaksi dengan mereka hanya terbatas pada cerita utama. Di rute female MC, Atlus merombaknya total. Kamu bisa membangun hubungan mendalam dengan seluruh anggota SIS yang kemudian dapat memberikan kedalaman karakter bagi tokoh seperti Akihiko atau Shinjiro yang sebelumnya terasa agak jauh di versi original. Kotone juga memiliki akses ke social link unik dengan Ryoji Mochizuki dan Koromaru, serta perubahan pada Arcane Hermit dan Magician yang memberikan perspektif baru pada lingkungan sekolah. Perubahan gender juga mengubah dinamika sosial secara signifikan. Sebagai female MC, kamu memiliki opsi untuk menjalin hubungan romantis dengan karakter pria, yang puncaknya bisa memberikan dampak emosional yang sangat berbeda pada akhir permainan, terutama terkait nasib salah satu karakter kunci yang secara teknis bisa diselamatkan, meski dalam tanda kutip hanya di rute female MC ini. Untuk memahami mengapa Persona 3 Portable ada, kita tidak bisa melihatnya sebagai proyek yang berdiri sendiri. P3P adalah bagian dari strategi besar Atlus untuk menyelamatkan diri secara finansial dan memperluas basis penggemar di tengah transisi industri game Jepang yang sedang gila pada konsol handheld. Pada akhir tahun 2000-an, pasar konsol rumahan di Jepang sedang mengalami kelesuan, sementara PlayStation Portable sedang berada di puncak popularitasnya berkat melejitnya game Monster Hunter. Atlus melihat ini sebagai peluang emas. Mereka memiliki visi untuk menjadikan seri Persona sebagai franchise arus utama atau mainstream dan bukan saja spin-off dari Shin Megami Tensei yang niche. Strateginya adalah membawa seluruh katalog utama Persona ke dalam satu genggaman. Perilisan ulang Persona 1 dan 2 dari 2009 sampai 2011 kemudian berfungsi sebagai tes pasar dan upaya pelestarian sejarah agar pemain baru bisa mengenal akar seri ini. Sedangkan P3P adalah senjata utama dari gelombang ini. Persona 3 adalah game yang mengubah nasib Atlus, dan mereka ingin memastikan bahwa siapapun yang memiliki PSP akan menjadikan P3P sebagai JRPG wajib mereka. Sosok kunci di balik inisiatif ini adalah Katsura Hashino, sutradara legendaris yang membidangi era modern Persona. Bersama tim P Studio, motivasi utama mereka adalah efisiensi dan eksperimentasi, sehingga kurang tepat kalau proyek ini kita anggap sebagai sebuah portingan malas. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Hashino menyadari bahwa banyak pemain mengeluh tentang sistem kontrol AI di versi PS2. P3P adalah kesempatan bagi tim untuk menerapkan sistem direct command dari Persona 4 ke dalam cerita Persona 3. Mereka juga ingin menjangkau demografi perempuan. Tim menyadari bahwa basis penggemar Persona memiliki presentasi perempuan yang cukup besar. Inisiasi pembuatan female protagonis, selain sebagai tambahan konten, ide mereka juga telah menjadi strategi pemasaran untuk menarik segmen pasar yang selama ini kurang terwakilkan dalam JRPG bertema sekolah. Tim ingin membuktikan bahwa mereka bisa memberikan pengalaman AAA dalam layar kecil tanpa harus mengorbankan durasi permainan, meskipun dengan mengorbankan beberapa isi konten, dan strategi mereka terbukti cukup berhasil waktu itu. Secara angka, P3P adalah kesuksesan yang sangat solid bagi Atlus, terutama mengingat biaya produksinya jauh lebih rendah daripada membuat game dari nol. Pada peluncuran originalnya di Jepang di tahun 2009, P3P terjual sekitar 94.000 kopi dalam minggu pertama. Sebuah angka yang sangat kuat untuk ukuran porting game yang sudah berusia 3 tahun. Secara global, versi PSP ini berhasil menembus angka ratusan ribu kopi, yang bagi Atlus saat itu sudah cukup untuk menyeimbangkan neraca keuangan perusahaan sebelum mereka akhirnya diakuisisi oleh Sega. Popularitas P3P justru mencapai puncaknya bertahun-tahun kemudian, ketika Atlus merilis ulang P3P ke Fapol modern pada tahun 2023. Game ini bersama Persona 4 Golden
membantu franchise Persona melampaui angka penjualan 15 juta unit secara total global. Bahkan keberadaan female MC menciptakan subkultur baru di komunitas Persona yang sangat vokal, sehingga memicu perdebatan panjang saat Persona 3 Reload diumumkan tanpa menyertakan rute female MC tersebut. Kesuksesan P3P juga menjadi alasan mengapa Atlus terus melakukan strategi serupa, seperti Persona 4 Golden di PS Vita yang pada akhirnya menyelamatkan genre JRPG tradisional di pasar global. Dalam komunitasnya sendiri, ide tentang P3P bukan tanpa gesekan. Respon komunitas saat transisi Persona 3 menuju format portable adalah sebuah topik yang menarik kita bahas. Pada tahun 2009, debat besar terjadi di dalam forum-forum penggemar JRPG di seluruh dunia. Kelompok puris merasa bahwa penghapusan eksplorasi lingkungan 3D dan penggantian cutscene anime menjadi gaya visual novel statis adalah sebuah pengkhianatan terhadap atmosfer gloomy yang menjadi identitas utama game ini. Bagi mereka, berjalan kaki di bawah lampu Jalan Iwata Dai bukan semata estetika mekanik. Bagi mereka, itulah cara membangun imersi emosional. Kehilangan representasi fisik karakter dalam dunia nyata dianggap mengurangi dampak dramatis dari momen-momen krusial yang membuat narasi terasa lebih jauh dan kurang personal. Dari sisi kelompok pragmatis, mereka justru merayakan perubahan ini sebagai evolusi yang lumayan cerdas. Mereka berargumen sistem navigasi point and click membuat alur permainan menjadi jauh lebih cepat dan sangat cocok dengan gaya bermain on the top yang menjadi filosofi utama PSP. Bagi mereka, pengorbanan visual tersebut adalah harga yang sepadan untuk mendapatkan rute protagonis perempuan yang menawarkan kedalaman sosial yang belum pernah ada sebelumnya. Kontroversi ini kemudian memasuki babak baru pada tahun 2023 ketika Atlus merilis versi remaster untuk platform modern. Dari segi teknis, proses ini menjadi bahan perdebatan yang hangat karena penggunaan teknologi AI upscaling yang sangat agresif. Mengingat aset asli P3P dirancang untuk resolusi rendah PSP yaitu 272 pixel, tim pengembang menghadapi tantangan besar untuk membuat game satu ini tetap tajam di layar 4K. Mereka menggunakan algoritma berbasis generatif adversarial network atau GANs untuk merekonstruksi pixel yang hilang pada ribuan aset gambar statis. Sistem AI ini bekerja dengan mengendali pola tepi pada gambar asli dan menginterpolasi detail untuk menciptakan garis yang lebih halus dan tajam. Hasilnya sangat terlihat pada potret karakter yang kini tampak sebersih ilustrasi digital modern tanpa ada garis pecah sedikit pun. Tapi penggunaan AI ini bukan tanpa celah teknis jika kalian melihat dengan mata yang jeli. Pada aset latar belakang, AI cenderung melakukan proses denoising yang berlebihan sehingga menghilangkan butiran tekstur asli dari pre-rendered background aslinya. Fenomena ini menciptakan efek lukisan cat air yang terlihat agak licin atau smudgy, di mana detail halus seperti tekstur dinding semen atau serat karpet di asrama menjadi terhapus dan digantikan oleh gradasi warna yang terlalu halus. Prosesnya menciptakan anomali visual di mana karakter sangat tajam seolah-olah mengambang di atas latar belakang yang kurang memiliki kedalaman organik. Pembelaannya, keputusan menggunakan AI ini diambil karena arsitektur kode P3P yang sudah terlalu jauh berbeda dengan versi PS2, sehingga mustahil bagi pengembang untuk sekedar mengambil aset 3D dari versi PS tanpa membangun ulang seluruh sistem permainan dari nol. Untuk mengakhiri konten ini, mari kita kulik beberapa fakta unik berkenaan dengan konten in-game seri P3P berikut ini yang mungkin ada sebagian yang kalian belum tahu. Pertama, terdapat fakta unik mengenai kemunculan Vincent Brooke dari game Catherine. Jika kamu mengunjungi klub escape di rute manapun, kamu bisa menemukan seorang pria berambut kribo yang sedang duduk sendirian dan tampak stres. Dilihat dari sisi teknis, kemunculannya adalah bentuk strategi pemasaran silang atau cross promotion yang sangat awal dari Atlus. Karena saat itu, Catherine sedang dalam masa pengembangan oleh tim yang sama, yaitu P Studio. Vincent bahkan memberikan dialog yang memberikan petunjuk tentang masalah yang dia hadapi di gamenya sendiri, menjadikannya salah satu cameo paling ikonik, tapi sering dianggap hanya NPC biasa oleh pemain baru. Fakta kedua berkaitan dengan Ryo Iwasaki dan Saori Hasegawa. Banyak yang tidak menyadari bahwa kedua karakter social link eksklusif untuk protagonis perempuan ini sebenarnya adalah bentuk daur ulang kreatif dari konsep yang sempat dibuang. Saori dirancang untuk memberikan perspektif yang lebih dewasa dan kelam tentang kehidupan sekolah, sebuah nada yang jarang dieksplorasi dalam social link rute laki-laki. Penambahan mereka adalah upaya Atlus untuk memberikan bobot narasi yang setara dengan karakter utama tanpa harus merombak aset 3D yang berat, karena interaksi mereka sepenuhnya berbasis pada teks dan portret dua dimensi. Ketiga,
ada rahasia teknis pada pertarungan melawan Margaret. Banyak pemain tahu bahwa Margaret adalah bos opsional terkuat di P3P, tapi jarang yang menyadari bahwa persyaratan untuk melawannya jauh lebih ketat daripada Elizabeth sebagai bos rahasia di versi PS2. Di P3P, kamu tidak hanya harus mencapai lantai tertinggi Tartarus, tapi kamu harus mengalahkan semua bos di Vision Quest dalam kondisi tertentu. Yang menarik, Margaret di P3P sebenarnya menggunakan beberapa pola serangan yang diadaptasi langsung dari mesin tempur Persona 4, sehingga menjadikannya semacam jembatan mekanik antara kedua game tersebut di dalam kode P3P. Terakhir, tahukah kamu bahwa Theo atau Theodore, asisten Velvet Room laki-laki, sebenarnya diciptakan karena tuntutan konsistensi narasi. Tim pengembang merasa bahwa jika pemain memilih protagonis perempuan, harus ada dinamika romansa atau ketertarikan yang setara dengan Elizabeth bagi protagonis laki-laki. Kehadiran Theo di P3P menjadi sangat legendaris, sehingga dia kemudian ditarik ke dalam game spin-off seperti Persona Q dan Persona 4 Arena Ultimax, membuktikan bahwa karakter yang lahir dari keterbatasan porting bisa menjadi bagian permanen dari plot Persona. Kita masuk ke review singkat. Persona 3 Portable ini adalah salah satu game yang sangat berkesan secara pengalaman naratif aku pribadi. Cerita yang disajikan punya ikatan yang personal dengan kondisi sosial melalui dialog yang terkesan fun, tapi di belakang sangat menusuk secara makna. Plot yang linear, tertata rapi dalam beberapa bagian atau rentetan peristiwa yang kesemuanya saling terhubung. Dialog cerita kesannya nyaman untuk dibaca karena tidak memaksa kita memahami konsep yang terlalu kompleks. Mereka mengimbangi plot yang gelap dengan menambahkan humor receh. Beberapa dialog NPC kadang terasa relate, bahkan sampai sekarang, sehingga ada kesan emosional psikologis dengan narasi-narasi mereka. Ada banyak karakter dengan sifat yang berbeda. Ada emosi yang terasa seolah hanya dimiliki satu karakter, dan berbeda pula untuk karakter lainnya, sehingga memberikan kesan hidup untuk karakter-karakter ini. Keberadaan sosialing ini jelas adalah kekuatan utama narasinya. Tanpa sosialing, aku yakin Persona 3 mungkin akan tetap unik, tapi jadi JRPG dengan plot mainstream tanpa development karakter yang berarti. Walau jujur untuk first try, apalagi untuk newcomer, waktu yang diberikan hingga ending terasa kurang cukup untuk menikmati semua cerita sosialing karakter-karakternya. Tapi ini masuk akal secara plot, soalnya Persona 3 juga menyinggung soal betapa terbatasnya waktu. Endingnya menyakitkan, tapi heartwarming. Akhir yang cocok untuk cerita yang melankolis. Akhir yang terasa lega, tapi ada perasaan tidak rela. Dari segi gameplay, P3P seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, eksplorasi di dunia nyata akan menggunakan point and click dengan gaya dialog visual novel. Dan aku nggak masalah dengan ini, soalnya aku memang tumbuh dengan game-game seperti itu. Kalian yang terbiasa main game dating visual novel pasti bakal suka. Navigasinya, terutama untuk orang yang masih awam dengan point and click, mungkin akan sedikit kurang nyaman. Tapi sering waktu, aku pastikan kalian akan terbiasa. Bagi aku sendiri, metode eksplorasi ini justru memudahkan transisi dan mempercepat dialog, karena nggak ada pergerakan yang intens. Untungnya, gameplay ketika kita memasuki dungeon tetap mempertahankan gaya eksplorasi dari versi original dengan beberapa modifikasi. Kita akan mengendalikan karakter 3D dengan VOP top down untuk menjajahi dungeon yang terdiri dari lebih dari 200 lantai. Sayangnya, eksplorasi dungeon inilah yang menurutku adalah kekurangan utama di P3P atau bahkan keseluruhan seri utama Persona 3. Eksplorasi dungeon terkesan repetitif karena desain level yang monoton. Perubahan gaya desain hanya akan terjadi ketika kita memasuki blok baru, dan itu pun tidak benar-benar merubah variasi, metode, atau suasana eksplorasi dungeonnya, selain hanya merubah variasi musuh dan tingkat kesulitan. Untungnya, nanti kita bisa mengganti BGM eksplorasi dengan beberapa list musik baru setelah Fuka bergabung sebagai navigator kita. Ya, lumayan lah untuk mengurangi rasa bosan. Seperti kebanyakan seri Shin Megami Tensei, Battle P3P berbasis turn-based. Kita membawa maksimal 4 karakter untuk setiap pertarungan dengan masing-masing satu persona permanen mereka, yang kemudian akan bertransformasi sering cerita. Kecuali untuk karakter utama yang bisa melakukan fusion persona dan membawa lebih dari satu persona. Komposisi skill lumayan sederhana. Kalian yang sudah terbiasa dengan battle turn-based yang memanfaatkan konsep elemen weakness, gak akan asing dengan combat di game ini. Di luar itu, ada sistem yang lumayan unik tapi kadang menyebalkan. Karakter kalian kadang bisa menolak ikut dengan alasan sakit atau kelelahan, sehingga memaksa si karakter untuk ikut ke dungeon bisa sangat merugikan. Biasanya mereka akan mudah terkena debuff musuh, atau yang lebih parah, mereka bisa tiba-tiba kabur di tengah pertarungan. Kondisi mereka dipengaruhi oleh durasi eksplorasi kita di dungeon.
Semakin lama eksplorasi, semakin mereka kelelahan, sehingga penting juga berhenti di titik tertentu. Sisanya kayak musik, ya aku yakin kalian udah pasti tahu sebagus apa. Selebihnya buat yang belum pernah nyoba seri Persona, aku sangat merekomendasikan P3P sebagai seri Persona pertama kalian. Main Persona akan merubah cara pandang dalam memahami orang-orang di sekitar kita, terutama teman dekat kita atau bahkan keluarga. Persona membawa kita untuk memahami makna dari pertemuan dan perpisahan, kemudian merelakan. Persona membawa topik klise seperti cinta ke arah yang lebih melankolis. Persona 3 adalah tentang menemukan makna di tengah kehampaan, dan makna itu adalah bagaimana kita menginterpretasikan tujuan hidup kita sendiri. Kurasa itu aja buat hari ini. Kalau ada yang mau ditambahin atau koreksi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Aku Aris, makasih sudah nonton, dan sampai ketemu di bahasan random lainnya.